Bapa, Engkau tahu kami tidak berdaya ketika kami ingin melakukan firman Tuhan. Kami perlu pertolongan Allah Roh Kudus. Bahkan ketika kami membaca firman-Mu, tanpa pertolongan dari Engkau sendiri Tuhan, kami tidak bisa mengerti dan tidak ada motivasi dalam diri kami untuk menjadi pelakunya. Maka Tuhan, di dalam seluruh keberserahan kami kepada Tuhan, kami memohon kemurahan hati Tuhan yang menjelaskan kepada kami sendiri, membuka pikiran dan hati kami, sehingga kami boleh mengerti firman Tuhan dan sungguh-sungguh menjadi pelakunya. Kami rindu Tuhan, tidak ada satu orang pun anak-anak Tuhan yang setelah percaya kepada Tuhan lalu tidak bertumbuh. Biarlah firman Tuhan pagi hari ini menolong kami untuk kembali mengkalibrasi hati dan kehidupan kami di hadapan Tuhan. Tuhan tolong kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Kita bersama-sama membuka Kisah Para Rasul pasal yang kedua, ayat 41 hingga ayat yang ke-47 Bapak Ibu Saudara. Kisah Rasul 2 ayat 41 hingga ayat yang ke-47. Kita baca bergantian ya. Saya baca ayat yang ganjil, Bapak Ibu Saudara baca ayat yang genap. Demikian firman Tuhan. Orang-orang yang menerima perkataannya itu dibaptis dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. 42. Ketakjuban melanda semua orang sebab rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Sambil memuji Allah dan mereka disukai semua orang. Tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Saudara, tema kita hari ini The Home We Need. Saya sempat mikir-mikir apa seharusnya temanya jangan The Home We Need ya. Tapi The Home We Supposed to Build. Rumah yang seharusnya kita bangun. Entah itu gereja, entah itu rumah kita pribadi, rumah tangga kita. Bapak Saudara, kalau ngomong home, kita punya home, udah dihapus ya. Ini home ini. Gambaran apa yang ada di dalam pikiran Bapak Ibu Saudara tentang home? Apakah ini? Kalau saya punya rumah seperti ini, saya undang Bapak Ibu Saudara semua. Rumah impian, rumah idaman gitu ya. Yang di dalamnya kita bisa menikmati kenyamanan, ada ada jacuzzinya, ada kolam renangnya, rumah yang open space, udara yang segar, wah pasti enak banget gitu Bapak Saudara. Tapi pertanyaannya bagi kita sebenarnya butuh rumah yang seperti ini, kita butuh house, atau kita butuh home? Bapak Saudara, pertanyaan ini saya pikirkan karena ada satu bagian firman Tuhan yang mengusik saya Bapak Ibu Saudara. Kalau kita sekedar punya rumah yang bagus, gedung yang bagus, bangunan yang kita bisa nikmati di dalamnya, ada satu bagian firman Tuhan di dalam Amsal 21 bilang begini Bapak Saudara. Lebih baik tinggal di padang gurun daripada tinggal dengan perempuan yang suka tawuran dan pemarah. Tidak bermaksud menyinggung ibu-ibu, mama-mama begitu ya. Tapi itu kan kata-kata yang bisa diganti juga. Lebih baik tinggal di padang gurun daripada tinggal dengan suami yang kerjaannya marah-marah kalau pulang kerja gitu. Jadi lebih baik tinggal bukan di rumah yang bagus, di gedung yang mewah, yang nyaman, tapi isi orang-orang di dalamnya tidak sesuai dengan kriteria kita. Atau kalau mau ngomong, tidak sesuai dengan karakter yang digambarkan di dalam firman Tuhan Bapak Ibu Saudara. Saya percaya kita semua punya gambaran ideal tentang bagaimana seharusnya satu keluarga atau orang-orang yang ada di dalam home itu sendiri.
Kita punya gambaran idealnya Bapak Saudara. Kalau ngomong tentang keluarga, kita punya gambaran seperti ini, kita sangat pengen seperti ini. Suami, istri, rukun, anak-anak, hormat, mertua, baik-baik saja dengan menantu. Lalu bagaimana dengan gereja? Saya nggak punya gambaran yang sekarang, saya punya tahun 2018 Bapak Saudara. Bagaimana dengan gereja? Bagian firman Tuhan yang tadi kita baca, Kisah Rasul 2 ayat 41 sampai 47, ayat 42 khususnya, mengatakan begini. Gambaran gereja ideal adalah mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul, dalam persekutuan, dalam memecahkan roti, dan berdoa. Saudara nanti kalau baca selanjutnya, ini setiap hari mereka lakukan. Pertama-tama kita perlu melihat begini, ayat 41 itu ngomong 3.000 orang menerima perkataan Petrus, khotbahnya lalu dibaptis. Bapak Saudara, siapa yang sudah dibaptis? Banyak ya. Saya berpikir begini ya, ketika hari itu turunnya Roh Kudus, Petrus berkhotbah, 3.000 orang bertobat, dibaptis. Dari 120 orang Bapak Ibu Saudara. Kita baca itu di pasal 1. Lalu saya pikir-pikir kalau saya jadi Petrus, besokan harinya, mungkin dia berharap begini, Tuhan, kalau boleh hari ini, Tuhan pakai, kalau bukan saya, mungkin Yohanes, mungkin Andreas, khotbah lagi. Lalu Tuhan tambahin lagi, kalau bukan 3.000, 2.000 lah. 1.000 lah. Lumayan kan ya? Boleh gak Tuhan? Ini masih anget-angetnya Roh Kudus turun. Boleh gak ditambahin lagi? Langsung jadi 5.000, 3.000 tambah 2.000. Tambahin lagi. Sudah kalau kita punya gereja kayak begitu, line of faith benar-benar harus dikejar. Kita terus berganda setiap hari. Ribuan orang dimenangkan. Tapi kita baca di dalam bagian ini, bukan itu yang Tuhan kerjakan, bukan itu rasul-rasul yang rasul-rasul lakukan. Tapi kita baca di sini mereka bertekun di dalam 4 hal ini. Pengajaran rasul-rasul, persekutuan, memecahkan roti, dan berdoa. Penginjilan jelas penting, tetapi bukan kejar jumlah Bapak Ibu Saudara. Karena esokan hari-harinya mereka tidak lagi dengarkan Petrus berkhotbah dengan berkobar-kobar dan ribuan orang bertobat. Tapi mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul, dalam persekutuan, dalam memecahkan roti dan berdoa. Kenapa penting Bapak Saudara? Kenapa mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul? Mungkin pertanyaannya begini Bapak Saudara. Bagaimana mungkin gereja mula-mula itu belajar Injil, padahal waktu itu belum ada Alkitab yang lengkap yang kita miliki Bapak Saudara. Mereka cuma punya perjanjian lama. Dan kita baca di dalam Injil seringkali Yesus menafsirkan perjanjian lama di dalam perspektif yang seharusnya Allah maksudkan. Dan itu hanya bisa dilakukan oleh para rasul. Mereka yang mengerti ajaran Yesus, mereka juga sudah diajar bagaimana menafsirkan perjanjian lama di dalam konteks kehidupan masa itu yang sesuai dengan apa yang Allah mau Bapak Ibu Saudara. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Kita sekarang sudah punya Alkitab, berisi pengajaran rasul-rasul. 12 surat Paulus, 4 kitab Injil, ada kisah para rasul, lalu ada surat dari rasul-rasul lainnya. Bapak Saudara, kita sudah punya lengkap. Tapi pertanyaannya setelah kita dibaptis, apakah kita bertekun di dalam pengajaran yang Tuhan mau kita pelajari? Bagaimana sikap kita terhadap firman Tuhan? Bapak Saudara, ketika kita mau ketemu sama orang penting atau orang yang berpengaruh, orang yang menginspirasi, Saudara, kita pasti mempersiapkan diri. Kita mempersiapkan hati, kita mendengarkan sungguh-sungguh apa yang orang itu mau sampaikan. Ini Tuhan berbicara langsung kepada kita. Firman Tuhan, Alkitab yang isinya firman Tuhan, sabda Tuhan, kata-kata Tuhan. Seberapa penting itu?
Seberapa kita mencari itu. Saudara, saya sempat pikir begini, kenapa ya mereka mau bertekun belajar Injil? Bukan karena aktivitasnya, tapi karena mereka rindu mengenal Tuhan. Yang beberapa waktu lalu mereka teriakan, salibkan dia, salibkan dia. Menarik ya, Petrus berkhotbah. Di ayat yang kedua 37 dikatakan di situ. Orang yang sama yang berteriak, salibkan dia, salibkan dia. Ayat 37 berkata begini. Ketika mereka mendengarkan hal itu, khotbah Petrus, hati mereka tersayat. Bagaimana mungkin dalam hitungan minggu hati mereka langsung berbalik? Dan sekarang mereka mau pelajari siapa Tuhan yang mereka teriakan salibkan dia dan menebus mereka dari status orang berdosa. Itu hanya bisa dimengerti ketika Petrus berkhotbah dan menjelaskan tentang segala peristiwa yang mereka alami bersama-sama melalui kebenaran firman Tuhan. So, banyak orang tidak bertumbuh karena tidak pernah baca firman Tuhan. Tidak pernah rindu untuk cari tahu siapa Tuhan yang begitu baik kepada kita. Saudara, mungkin saudara pernah lihat klip berikut ini. Boleh tolong? Sikap orang-orang di China ketika pertama kali menerima Alkitab. Ini beberapa tahun yang lalu, Bapak Saudara. Apakah bisa diputar? Siapa yang pernah lihat? Oke, kalau tidak bisa, oh bisa. Ini yang paling kita butuhkan. Saudara pernah cium-cium Alkitab gak? Kalau cuma cium-cium begini doang, gak ada artinya juga ya. Tapi kita ngerti inti dari pesan dari klip singkat ini, betapa mereka merindukan firman Tuhan itu. Kita juga mungkin pernah dengar beberapa pengkhotbah yang mengatakan di China waktu zaman sulit, benar-benar sulit, mereka hanya bisa dapat potongan-potongan Alkitab. Kalau bukan tulisan-tulisan mereka sendiri yang mereka salin, kemudian saling bagi, saling tukar di dalam penjara bawah tanah. Apakah mungkin karena kita terlalu mudah dapatkan ini, kita bisa beli, satu rumah bisa punya 5-10 Alkitab, makanya kita meremehkan, padahal kita tahu ini adalah firman Tuhan. Tidak mungkin ada pertumbuhan kalau kita tidak pernah baca Alkitab. Tidak mungkin. Pertanyaannya sebalik juga bisa begini, jangan-jangan hati kita tidak pernah tersayat. Kita cuma jalankan baptisan saja sebagai anak yang lahir di dalam keluarga Kristen. Tapi kalau ketika hati kita tersayat, dengarkan berita firman, memberi diri dibaptis, seharusnya sudah normalnya adalah kita bertekun di dalam membaca Alkitab. Banyak anak muda bertanya, gimana sih caranya untuk tahu kehendak Tuhan? Ini kehendak Tuhan. Segala hal yang kita butuhkan untuk hidup di dalam dunia ini dan memperlengkapi diri ketika nanti kita hidup di dalam kekekalan, ini sudah lengkap Bapak Ibu. Ini kehendak Tuhan. Tidak perlu lagi cari di luaran sana. Tapi kalau cari pekerjaan gimana taunya?
Prinsipnya jelas Bapak Ibu. Ketika pekerjaan itu membuat kita jauh dari Tuhan, ya jangan diterima. Ketika kita cari pasangan hidup yang membuat kita menikmati dunia gemerlap, yang membuat kita lari dari hari Minggu yang seharusnya kita rutin datang ke gereja, ya jangan. Semuanya ada di sini. Bapak Saudara, jadi mari kita mempelajari firman Tuhan. Bukan cuma baca sebenarnya, tapi pelajari firman Tuhan. Zaman ini kita terekspos dengan berbagai sumber yang kita bisa pakai untuk belajar firman Tuhan. Dari YouTube, dari Instagram, dari TikTok, ada semuanya. Tinggal masalahnya kita mau atau enggak. Cuma itu aja masalahnya Bapak Ibu. Bapak Ibu, sekali lagi kita tidak akan kemana-mana. Bapak Ibu tidak akan mengalami pertumbuhan rohani kalau tidak pernah baca Alkitab sungguh-sungguh. Satu bagian firman Tuhan saya lupa di mana, tapi Injil Yohanes bilang begini. Tuhan, kuduskan aku. Ini doanya Yesus ya. Firman-Mu lah adalah kekudusan. Firman Tuhan Bapak Ibu Saudara, penting sekali. Yang kedua, mereka bukan hanya bertekun di dalam pengajian rasul-rasul, tapi mereka juga bertekun di dalam persekutuan. Nah Bapak Ibu jangan lupa, mereka itu 3.000 jiwa. Bukan jumlah yang sedikit, jumlah yang banyak. Saya percaya di dalam firman Tuhan yang kita baca menjelaskan begini. Mereka itu juga sama seperti kita. Big gathering, worship together. Sama-sama menyembah Tuhan, memuji Tuhan, datang di dalam persekutuan besar ini. Sama-sama menikmati pujian, liturgi, karena kita liturgical church. Sama-sama merasakan hadirat Tuhan, asal hati kita disiapkan dari sejak kemarin. Tidak begadang, tidak habiskan waktu terlalu banyak sosial media. Kita persiapkan fisik kita, sehingga hati kita juga siap untuk memuji menyembah Tuhan. Di dalam big gathering itu. Firman Tuhan yang tadi kita baca bilang begini. Dengan bertekun dan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Menarik ya, tiap-tiap hari loh Bapak Saudara, bukan cuma hari Minggu. Setiap hari. Dulu saya di GKI Pluit sebelum hari Pentakosta ada 10 hari mempersiapkan hati menyambut turunnya Roh Kudus. Nggak gampang kumpulinnya Bapak Saudara. Di tengah segala kesibukan dan arus dunia yang harus kita ikuti, nggak gampang. Tapi mereka melakukan, setiap hari mereka kumpul dalam kumpulan besar, bersama-sama bersekutu. Bapak Saudara, tapi kita perlu tahu juga, bagian firman Tuhan juga mengingatkan kita seperti ini. Di dalam Ibrani 10, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang. Tapi marilah kita saling menasihati terlebih lagi sementara kamu melihat hari Tuhan mendekat. Sebentar lagi kita liburan ya, udah masuk masa liburan sekarang. Hati-hati Bapak Ibu Saudara ya. Keluar nanti liburan, kita tidak ingat Tuhan. Kita tidak mencari rumah Tuhan. Kita tidak beribadah kepada Tuhan. Apalagi kalau setiap hari memang kita tidak membiasakan diri punya disiplin rohani bersama dengan Tuhan. Kita akan jauh dari Tuhan. Dan seringkali kita merasa, enggak lah nanti udah balik lagi kita ke gereja. Feel-nya beda Bapak Ibu Saudara. Kemarin saya liburan gak ke gereja juga gak apa-apa. Terus kita mulai membiasakan diri. Gak apa-apa lah, kali ini gak apa-apa. Besok gak usah datang lagi juga gak apa-apa. Capek abis pulang, cuci baju segala macam beres-beres. Jangan kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah. Tapi saya pikir juga, jangan sampai kita sekedar datang ke gereja, bersekutu secara besar. Karena itu bukan persekutuan. Itu namanya crowd, keramaian saja. Persekutuan tanpa hati, persekutuan tanpa makna. Bapak Saudara, mereka bukan hanya berkumpul secara besar jumlahnya, tetapi mereka juga karena waktu dan tempat. Habis ini ada KU2. Mungkin kalau habis KU2 punya waktu yang lebih banyak. Tapi jeda antara KU1, KU2 itu kadang-kadang membatasi kita bisa ngobrol. Terus tempat juga mungkin dipakai. Maka di dalam firman Tuhan dicatat di situ
di ayat yang ke-46 dikatakan begini, mereka juga melakukan small gathering. Saudara, kita punya home group. Karena kita percaya bahwa kayaknya kurang deh kalau cuma persekutuan besar. Relasi di antara kita juga kayaknya nggak dalam deh. Firman Tuhan katakan begini, mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergiliran dan makan bersama-sama dengan gembira dan tulus hati sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang. Sekarang ini banyak gereja yang belakangnya sisi, community church. Semua rata-rata community church itu melakukan small gathering. Bukan kita ikut-ikutan, bukan mereka asal bikin berdasarkan research. Tapi mereka tahu firman Tuhan memang ngomong perlu bagi kita untuk melakukan small gathering yang menjadi komunitas yang mensupport kita ketika kita punya masalah, ketika kita mau berbagi berkat. Dan itu adalah sarana anugerah Tuhan bagi pertumbuhan kita. Bapak Saudara, small gathering ini penting. Sangat penting. Di dalam persekutuan besar, kita mungkin terbatas mau ngobrol lebih dalam. Kalau orang muda sekarang bilang itu percakapan receh, Bapak Saudara. Apa itu receh? Dalam bahasa gaul, receh menggambarkan suatu hal yang sepele, yang rendah atau kurang berkualitas. Bercandanya receh, ngomongnya receh gitu ya. Tapi di dalam komunitas, seharusnya, kalau dulu kita kenalnya bahasa basi ya, kita seharusnya melakukan ini Bapak Saudara. Kita ngomong sesuatu yang lebih dalam dari itu. Berbagi berkat yang didapat ketika di dalam ibadah ini Tuhan berbicara secara pribadi. Karena Tuhan biasanya bicaranya juga beda-beda. Ada sama tapi banyak beda-beda. Ngomong lebih dalam, sharing lebih dalam. Bapak Saudara, tidak jarang ketika waktu saya di gereja-gereja sebelumnya, KTB dengan anak-anak muda, pergumulan mereka yang tidak mereka berani ceritakan di atas mimbar. Bahkan ketika mereka melayani sebagai WL, sebagai pemusik, sebagai aktivis, sebagai pemimpin kelompok kecil. Kepada saya mereka bilang pergumulan mereka tentang menyukai sesama jenis, tentang papa mama mereka yang begini dan begitu. Sesuatu yang tidak bisa di-sharingkan. Dan memang juga tidak bisa ke sembarang orang. Tapi ketika kita punya small group, small gathering itu Bapak Ibu Saudara, kita bisa berbagi, kita bisa bercerita. Kita mendapatkan support system yang kepada kita mereka bisa mendoakan kita. Yang kepada kita mungkin mereka bisa menolong melakukan sesuatu untuk kita. Di firman Tuhan yang tadi kita baca ada bagian firman Tuhan dibilang begini, dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Itu tidak terjadi di big gathering. Itu terjadi ketika mereka deep talk, sharing sesuatu yang buat mereka mungkin memalukan. Karena kan ada saudara-saudara kita yang mengatakan begini kan, kalau ikut Tuhan, kamu miskin, kamu masih ada dosa. Merasa tertuduh. Padahal bukan seperti itu juga teologi yang benar. Masalah dengan anak, pergumulan yang tidak kita bisa ceritakan. Kalau bagian ini ngomong tentang finansial. Bagaimana mereka bisa tahu kalau bukan di small gathering mereka sharingkan itu, mereka melakukan deep talk itu. Bapak Saudara, bersekutu itu adalah intinya sharing, Bapak Saudara. Dan sharing is caring. Kalau kita cuma dengar, tidak lakukan sesuatu, saya pikir ada yang salah dengan kita. Hati yang tidak tergerak untuk melakukan sesuatu. Hati yang tadi di ayat 37 dikatakan tidak tersayat ketika mendengarkan firman Tuhan atau mendengarkan sharing dari saudara seiman yang punya pergumulan yang sangat berat. Mungkin persoalan bagi kita itu persoalan sepele, tapi persoalan bagi orang men-sharingkan itu persoalan hidup dan mati. Ketika Tuhan berbicara melalui sharing pribadi sesama kita di dalam small gathering, mungkinkah Tuhan sedang berusaha membentuk kita, mengkalibrasi pikiran kita? Ada sesuatu yang aku melalui kamu ingin lakukan kepada saudara seimanmu. Saudara yang ketiga, mereka juga bertekun di dalam memecahkan roti.
Beberapa penafsir mengatakan ini ngomongin tentang jamuan makan. Tapi lebih banyak penafsir yang setuju bahwa ini ngomongin tentang sakramen perjamuan kudus, Bapak Ibu Saudara. Gereja yang setia kepada firman Tuhan adalah gereja yang melakukan firman Tuhan. Dan salah satu firman Tuhan yang Yesus langsung perintahkan adalah perjamuan kudus, sakramen perjamuan kudus. Bapak Ibu Saudara, kenapa sih kita harus melakukan perjamuan kudus? Selain itu adalah perintah Tuhan. Bapak Ibu Saudara, beberapa kali di dalam perjanjian lama ada perintah Tuhan untuk melakukan sesuatu. Dua yang saya ingat, yang pertama adalah ketika bangsa Israel melawan bangsa Filistin dan Tuhan membuat mereka menang. Lalu Tuhan bilang, ambil batu, taruh di tengah-tengah sungai. Lalu Samuel berkata, ini tempat kita kasih nama Ebenezer. Sampai di sini Tuhan menolong kita. Firman Tuhannya bilang begini. Samuel mengambil sebuah batu dan menempatkannya di antara Mizpah dan Yesana. Ia menamainya Ebenezer. Katanya, sampai di sini Tuhan telah menolong kita. Bagian ini kalau dikotbahkan juga menarik, Bapak Saudara. Di dalam hidup kita, selalu kita butuhkan batu-batu peringatan. Di momen-momen ketika kita tahu kita sudah tidak bisa ngapa-ngapain lagi, kita sudah berdoa tapi butuh waktu yang lama, sampai akhirnya tiba hari itu, Tuhan menolong. Itu adalah batu peringatan di dalam hidup kita. Perjamuan kudus menolong kita untuk mengingat apa yang Yesus sudah lakukan bagi kita. Dan lebih jelas lagi di dalam Bilangan, ketika bangsa Israel itu kena tulah, digigit ular. Lalu kemudian firman Tuhan kepada Musa, buatlah ular tedung dan taruhlah pada sebuah tiang. Setiap orang yang dipagut tetapi melihat tiang yang ada ular tembaga itu akan tetap hidup. Bapak Saudara, kita perlu untuk terus melihat kepada Yesus, sang batu peringatan kita, yang di dalam hidup kita mengkaryakan sesuatu yang lebih besar dari apapun yang Tuhan bisa berkati dalam hidup kita. Baik itu uang, baik itu pasangan hidup, baik itu anak, baik itu pekerjaan. Kita ngomong tentang keselamatan yang menjamin kita akan hidup bersama-sama dengan Tuhan di dalam kekekalan. Melalui perjamuan kudus, kita mengingat akan pengorbanan Kristus di atas kayu salib. Bapak Saudara, terakhir, 3.000 jiwa ini juga bertekun di dalam berdoa. Belum lama kita sama-sama belajar firman Tuhan. Ketika mereka diminta Yesus untuk menahan diri tidak pergi dari Yerusalem. Kisah Rasul 1 ayat 14. Kemudian mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama dengan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus dan saudara-saudara Yesus. Saudara, kita baca firman Tuhan, kita menantikan Tuhan berbicara kepada kita. Tetapi di dalam doa, kita berbicara kepada Tuhan. Saudara orang yang suka berdoa gak? Mengingat pesan waktu kenaikan Tuhan Yesus. Saudara, apakah Tuhan menjadi tempat kita curhat, tempat kita meminta, tempat yang kita andalkan? Apakah kita menjadi komunitas pendoa, Bapak Ibu Saudara? Apakah kita adalah orang-orang yang berdoa? Di dalam doa komunal seperti ini, biasanya ada doa syafaat habis ini ya. Kita doa banyak hal yang bukan tentang kebutuhan kita. Untuk gereja kita Land of Faith. Untuk orang-orang yang sedang sakit di dalam jemaat kita. Untuk Israel yang kemarin baru serang Iran dan kemudian diserang balik. Harga minyak sebentar lagi naik, barang-barang akan naik lagi Bapak Ibu Saudara. Pusing kita. Apakah kita berdoa untuk hal itu? Yang kelihatannya jauh di sana, tapi juga akan berdampak pada hidup kita. Kemarin baru ngobrol sama beberapa rekan, ketemu di HUT GKI 80. Sekarang makan di mall itu berasa Bapak Ibu Saudara. Dulu 30.000, 40.000 kita sudah bilang mahal. Sekarang 70.000, 80.000, 100.000 tidak berasa. Buat mereka yang punya uang. Buat kantong saya sih berasa banget Bapak Ibu Saudara.
Apa-apa mahal sekarang. Indonesia lagi susah. Kita berdoa untuk banyak hal. Tapi apakah kita juga berdoa untuk saudara-saudara kita yang tadi dikatakan kita perlu deep talk. Bukan sekedar langsung caring, tapi berdoa bersama, bertanya, Tuhan mau apa ketika aku mendengarkan cerita dia, sharing dia. Saudara, bukankah land of faith nanti, ketika gereja itu berdiri, kita seharusnya menjadi orang-orang yang bertekun di dalam firman Tuhan, di dalam persekutuan seperti digambarkan jemaat mula-mula. Tetapi ada kekhawatiran Bapak Ibu Saudara. Kalau habis ini, kita berubah mindsetnya dan kita lakukan ini bersama-sama, apakah kita akan bertumbuh menjadi komunitas yang sehat? Akan nggak Bapak Ibu? Karena kekhawatiran saya begini. Di dalam Wahyu pasal 2, ketika Tuhan Yesus berbicara kepada jemaat di Efesus, pertama kali Yesus bilang begini, aku bersyukur karena engkau bertekun di dalam pengajaran, engkau berjerih lelah untuk menaati firman-Ku, tetapi aku mencela kamu. Wah, ini gereja yang taat firman Tuhan. Tapi Yesus bilang, aku mencela kamu. Bagus saudara, ingat kenapa? Karena engkau telah meninggalkan kasih yang mula-mula. Karena engkau tidak ada bedanya dengan orang Farisi yang hanya sekedar melakukan firman Tuhan, tetapi tanpa hati, Bapak Saudara. Hati-hati. Aktivitas saja, tetapi tanpa hati. Kita bersyukur, ada catatan yang menarik. Di dalam bagian yang kita baca, terselip begini. Dengan gembira dan tulus hati, mereka melakukan semuanya itu. Dengan hati yang benar di hadapan Allah, dengan hati yang tulus, dengan hati yang murni, karena mereka mencintai Allah. Bukan demi aktivitas itu sendiri. Aktivitas itu tidak menjadi tujuan, tetapi menjadi alat untuk mengasihi Tuhan. Dan Tuhan memberkati mereka. Kolose 3 ayat 23 mengingatkan kita, apapun yang kita lakukan, lakukan dengan sepenuh hati. Seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia, bukan untuk gereja, bukan untuk institusi. Kalau balik ke sini Bapak Saudara, saya percaya bagian firman Tuhan ini, itu bisa dilakukan. Setuju? Kita bisa bertekun di dalam 4 hal ini, setuju Bapak Saudara? Tapi bagaimana dengan ini? Semua orang percaya tetap bersatu, semua milik mereka adalah milik bersama. Setuju? Bisa dilakukan? Selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Bisa Bapak Ibu? Siapa yang gak bisa? Saya langsung angkat tangan. Milik saya lah. Kalau ada orang yang datang ke saya, bilang, saya mau pinjam uang dong, anak saya butuh buat kuliah. Saudara akan langsung kasih gak? Atau di dalam dunia yang mengajarkan kita untuk filter segala sesuatu, tanya dulu. Dia butuhnya berapa? Kita ada berapa? Pertama kita kalkulasi kan. Lalu yang kedua, kita selidiki. Dia bohong atau enggak? Banyak filternya Bapak Ibu Saudara sampai kita akhirnya memutuskan bahwa oke, saya jual milik saya lalu saya kasih. Jadi ini doable gak Bapak Ibu Saudara? Atau bagian firman Tuhan ini kayaknya gak relevan sama hidup kita? Atau ini totally not doable? Bapak Saudara, kalau benar-benar kita melakukan ini ya, kita melakukan bagian firman Tuhan ini, atau kita pakai ini yuk, kita coba selama 1 minggu gitu, kita lakukan ini.
Ada sesuatu, saya percaya. Ada sesuatu. Bapak Saudara, bagian firman Tuhan ini, saya pikir begini ya. Kalau tadi kita ngomong sharing is caring, gara-gara firman Tuhan ini, mungkin jadinya bukan sharing is caring, tapi sharing is scare. Ngeri sekali. Milik saya adalah milik dia. Apa-apa yang dia sharing saya harus bagikan. Bapak Saudara, penafsir Craig S. Skinner dia bilang begini. Kenapa mereka sampai berani melakukan itu semua? Yang pertama, karena mereka tahu ownership itu, kepemilikan kita adalah milik Yesus. Enggak, saya kerja keras, saya banting tulang. Orang-orang tahu saya udah di dalam posisi ini, di dalam status kepemilikan seperti ini. Bukan Tuhan, tapi saya. Itu mungkin mindset yang perlu diubah, Bapak Ibu Saudara. Saya pernah sharing, saya doa makan tuh bisa panjang, Bapak Ibu Saudara. Memikirkan bagaimana beras itu, padi itu tumbuh dengan cukup cahaya, sinar matahari, tanpa ada hama, angin yang cukup, tanah yang gembur, proses distribusinya dari sawah ke lumbung, transportasi, lalu kemudian tiba di pasar, beli, masak, bayar listrik. Panjang sekali Bapak Ibu. Kalau bukan karena Tuhan yang pelihara, kita doakan berbulan-bulan GIY saya Bapak Ibu Saudara. Di dalam doa saya bertanya-tanya, Tuhan, betapa susahnya dia. Sampai harus dibuka sekarang, tidak ditutup dulu sementara. Kalau dia sadar itu betapa sakitnya, tapi sampai hari ini Tuhan masih izinkan dia hidup. Itu mujizat loh Bapak Ibu Saudara. Bukan sekedar kesembuhan nanti itu Tuhan baru mujizkan mujizat. Hari ini, kalau bukan karena Tuhan, betapa Tuhan panjang sabar dan berlimpah kasih setia dalam diri kita. Mereka mengerti ketika segala kepemilikan adalah miliknya Yesus, maka orang jauh lebih penting daripada sekedar kepemilikan Bapak Ibu Saudara. Mereka hanya bisa dimampukan berpikir seperti ini karena konteks pasal 2 sekali lagi. Karena Roh Kudus sedang bekerja dengan luar biasa. Bapak Ibu Saudara, tanpa berlama-lama, kita perlu jadikan gereja kita gereja yang melakukan firman Tuhan, khususnya cara hidup jemaat mula-mula Bapak Ibu Saudara. Bukan satu utopia, bukan tiap hari, tapi apakah kita bertekun melakukan firman Tuhan yang Tuhan perintahkan kepada kita di dalam pertolongan Allah Roh Kudus. Ayat 47 menutup bagian ini dengan mengatakan, sambil memuji Allah, mereka disukai semua orang. Tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Tidak ada lagi KKR. Tidak ada lagi khotbah yang sangat menginspirasi. Tetapi Tuhan tambahkan melalui small gathering itu. Dan secara tidak langsung, mereka sedang menyaksikan secara natural apa yang Tuhan idealkan melalui persekutuan orang percaya. Dan persekutuan ideal seperti ini Bapak Ibu Saudara, itu sifatnya menular, menginspirasi. Dan melalui mereka, firman Tuhan di dalam pasal 1 ayat 8 itu tergenapi. Ketika mereka menerima kuasa Roh Kudus, mereka menjadi saksi mulai dari Yerusalem. Lalu kemudian setelah pasal 8, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Ini rumah yang kita butuhkan Bapak Ibu Saudara. Waktu saya siapkan bagian ini, saya bilang, Tuhan, ini semua orang juga udah tahu, apalagi yang mau dikhotbahin. Tapi Tuhan bilang, loh, kamu didik anak kamu mungkin cuma 1 kali 2 kali ngomongin. Bukannya setiap kali kamu ngomongin sampai anak kamu juga enak dengarnya. Satu batu ingatan bagi kita Bapak Saudara. Ini rumah yang kita butuhkan. Kalau Bapak Saudara nonton The Chosen, saya baru nonton, masih norak nih. Ada satu tagline yang sangat mengingatkan saya. This is the home we need. So, come and see. Mari rasakan bergabung di dalam home group. Bulan Agustus,
nanti kita akan launching. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara ingin merasakan, mencicipi, silakan bergabung Bapak Ibu Saudara. Mari kita berdoa. Bapak, ini firman-Mu yang kami sudah baca dan kami renungkan bersama-sama. Tolong kami Tuhan, sudah sekian tahun kami dibaptis. Kalau kami selama ini undur dalam bertekun, belajar firman Tuhan, bersekutu, berdoa bersama-sama. Tuhan, karena kami sibuk dengan pekerjaan kami, karena kami punya banyak masalah, Tuhan tolong biar firman Tuhan mengajar kami dan membuat kami kembali lagi untuk melakukan firman Tuhan. Kami tahu hari ini bukan hari yang kebetulan ketika kami membaca bagian firman Tuhan dari teladan kehidupan jemaat mula-mula. Kami tahu Tuhan, Engkau sedang mempersiapkan kami. Sebelum kami membeli tanah, membangun gedung, Tuhan mau rumah Tuhan diisi dengan orang-orang yang berkualitas. Orang-orang yang siap dipakai oleh Tuhan untuk menjadi garam dan terang bagi lingkungan sekitar. Dan kalau Tuhan mau, karena Tuhan sudah siapkan kami dan kami taat pada firman Tuhan, maka Tuhan sampai ke ujung bumi, mungkin Tuhan akan pakai GKI Karawaci menjangkau ujung bumi itu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.